Saudara, kita mau mempelajari kisah para rasul. Mengapa? Mengapa kita penting mempelajari kisah para rasul ini? Sedikitnya saudara ada beberapa alasan, dan saya ambil di sini adalah 3 alasan penting mengapa kita perlu mempelajari kisah para rasul. Yang pertama, kisah para rasul ini menceritakan tentang kelanjutan dari pelayanan Tuhan Yesus, yaitu melalui para murid-muridnya. Dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja melalui murid-murid, dan berita Injil diperluaskan mulai dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi melalui para pelayannya, yaitu rasul-rasul Yesus Kristus. Yang kedua adalah karena kitab kisah para rasul ini adalah perantara atau penghubung antara 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Jadi kalau kita tidak mempelajari kisah para rasul, maka kita juga akan sulit untuk mempelajari surat-surat dari Paulus dan apa kaitannya, apa hubungannya dengan keempat Injil. Itulah sebabnya kita perlu belajar kisah para rasul. Dan yang ketiga, di samping itu, ketika kita mempelajari kisah para rasul, maka kita akan lebih memahami apa yang disebut dengan epistle letters, ya, surat-surat yang dituliskan oleh para rasul, dan itu termasuk Paulus, Petrus, Yakobus, Timotius, Titus, Yohanes, dan semuanya. Ya, semua para penulis setelah kisah para rasul itu kita baru bisa mengerti mengapa ada koneksi dengan mereka yang ada dalam kisah atau yang dituliskan dalam kitab 4 Injil. Itulah sebabnya kalau saudara mempelajari kanonisasi Alkitab, kita lihat urutannya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Karena mereka kitab ini ditempatkan setelah Yohanes, karena dengan demikian baru kita bisa mengerti kitab selanjutnya sampai Wahyu. Nah, yang kedua, saudara, mengapa kisah para rasul ditujukan kepada Theophilus? Ya, siapa itu Theophilus yang dimasukkan di ayat yang pertama? Nah, kalau saudara membaca kitab Lukas, Injil Lukas, dalam pasal 1 ayat 1 sampai 4, kita tahu baik kitab Lukas dan kitab kisah para rasul dituliskan oleh Lukas, dan keduanya ditujukan kepada Theophilus. Lalu siapa Theophilus yang dimaksudkan oleh Lukas di sini? Ada para pendapat yang mengatakan bahwa Lukas menyebutkan Theophilus yang mulia. Itu berarti Theophilus adalah seorang tokoh besar di dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Ada juga yang berpendapat Theophilus itu seorang non-Yahudi yang lalu dia bertobat, dia terima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi beberapa komentator Alkitab lainnya berpendapat Theophilus itu ditujukan kepada semua para pembaca kitab Lukas dan juga kisah para rasul, sesuai dengan arti nama Theophilus itu sendiri. Nah, Theophilus itu terdiri dari 2 kata, yaitu Theos dan Philios, ya. Nah, 2 kata ini artinya apa? Yang pertama, Theos itu Allah. Yang Philios di sini berarti sahabat yang dikasihi oleh Allah. Jadi artinya dari Theophilus ini adalah panggilan yang ditujukan kepada semua orang Kristen, semua sahabat-sahabat Allah yang kekasih. Itu maksudnya arti Theophilus di sini, saudara. Kepada mereka lah Lukas menuliskan, baik itu Injil Lukas dan juga kisah para rasul, kepada mereka yang dikasihi oleh Allah, sahabat-sahabat Allah. Namun susul di bagian akhir, kalau kita pelajari di bagian akhir di kitab Lukas, di bagian akhir dari kisah para rasul, ternyata
kedua surat ini tidak hanya ditujukan kepada Theophilus, tetapi juga kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Artinya apa? Bukan saja untuk orang Kristen, tetapi juga non-Christian. Jadi keduanya ditujukan kepada semua umat manusia. Sahabat-sahabat Tuhan maupun juga mereka yang ada masih di luar Tuhan. Lalu sekarang kita berbicara tentang tema utama. Karena kalau kita mempelajari eksposisi Alkitab, kita pengen tahu tema utamanya apa sih kita para rasul. Nah, kisah para rasul tema utamanya ada di ayat 8, saudara. Ini the center atau the foundation of this book, the Acts. Ya. Ini dia fondasinya di sini. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, setiap buku itu ada tema utamanya. Dan di dalam tema utama itu saudara kita bisa mendapatkan fondasi atau center dari seluruh isi kitab tersebut. Dan ini dia. Dan ada dua hal yang perlu kita terapkan sebagai para Theophilus, sahabat Tuhan yang sejati. Apa dua hal itu sudah berdasarkan tema utama ini? Yang pertama, kita harus, bukan diharapkan, tapi harus kewajiban untuk memberitakan Injil. Saudara, ini bukannya permintaan biasa, tetapi ada satu perintah utama. Perintah Tuhan. Semua sahabat Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua Theophilus harus wajib memberitakan Injil. Tuhan Yesus memerintahkan juga kepada kita semua untuk pergi mengabarkan Injil, yaitu Matius 28, 19-20. Kenapa saudara? Karena pemberitaan Injil itu perintah. Bukan permintaan biasa, tapi perintah harus kita kerjakan. Kalau kita enggak melakukannya, artinya apa? Kita berdosa. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, artinya kita berdosa. Karena kita sudah tidak mengikuti perintah Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan sudah katakan, perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya apa? Kita nggak bisa bersikap netral. Kita tidak bisa bersikap pasif. Apabila kita malas, kita segan, kita malu untuk bawa orang datang kepada Yesus, untuk malu membawa orang percaya kepada Yesus, atau misalnya gara-gara kita ngomongin apa, orang yang tadinya sudah mau ikut Tuhan Yesus malah jadi mundur dari Tuhan. Artinya apa saudara? Kita tuh melawan Tuhan. Kita tidak musuhnya Tuhan. Apabila kita tidak ikut mengumpulkan orang bersama-sama dengan Tuhan, membawa orang-orang itu ke dalam gereja Tuhan, itu artinya kita pencerai-berai gereja. Kita pemecah belah gereja. Karena gara-gara kita, orang lain jadi nggak benar saudara kehidupannya. Lalu bagaimana caranya saudara kita bisa membawa orang-orang percaya datang kepada Yesus, masuk ke dalam gereja? Apakah kita harus ikutin perintah itu, yaitu pergi ke ujung bumi? Kita pergi ke Afrika, kita pergi ke Antartika untuk mengabarkan Injil, untuk mentaati perintah Tuhan. So, kisah para rasul 1 ayat 8 ini tidak berarti seperti itu. Tidak berarti kita harus keluar negeri, keluar kota, semuanya jadi penginjil, semuanya jadi pendeta, semuanya jadi para pelayan Tuhan yang mengabarkan firman Tuhan. Bukan itu maksudnya, saudara. Bukan itu tujuannya. Tetapi maksudnya apa? Injil itu harus disebarkan kemana-mana.
Setiap orang Kristen punya ladangnya sendiri. Kalau saudara bekerja sebagai Uber driver, maka disitulah saudara punya kesempatan untuk menginjili orang-orang yang masuk ke mobil saudara. Tuhan memberikan kita talenta, karunia untuk bisa melakukan perintah Tuhan ini. Dalam profesi apapun yang saudara kerjakan, lakukan share the gospel. Beritakanlah Injil. Kita bisa mengabarkan Injil di tempat yang tertentu, atau ditujukan kepada orang tertentu bagi kita. Kita bisa melayani, mengabarkan Injil, bukan hanya itu saja, tapi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu berdoa juga. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup saya? Minta pimpinan Tuhan, di mana Tuhan mau kita melakukan pekerjaan Tuhan ini. Melayani Tuhan, mengabarkan Injil, share good news, share gospel. Yang kedua, kita harus menggunakan perlengkapan Injil. Jadi saudara-saudara, kita disuruh memberitakan. Itu perintah, kewajiban, nggak lakukan berdosa kan? Tetapi Allah tidak melakukan sesuatu yang kita nggak bisa kerjain, saudara. Karena Tuhan juga memberikan perlengkapan, melengkapi kita. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid mengabarkan Injil. Dia mempersiapkan, dia memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa melakukan itu semua dengan baik. Apa saja perlengkapan yang diberikan? Ada 4, saudara. Pertama adalah perlengkapan iman. Ayat 1 berbicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Perhatikan, the last minute Tuhan Yesus masih berfirman loh. Tadi kita lihat kan dalam movie tadi, udah di ujung Tuhan Yesus, saudara, dia masih ngomong tentang firman Tuhan untuk diperlengkapkan. Detik terakhir sebelum naik ke surga pun dia masih menyampaikan firman untuk diajarkan, untuk dikerjakan. Jadi saudara, setiap ajaran Tuhan Yesus, setiap mujizat yang dilakukan, kasih yang dia tunjukkan, termasuk juga soal kematian dan kebangkitannya, semuanya itu untuk memperlengkapi kita di dalam iman. Jadi yang pertama itu dilengkapi dengan iman, saudara. Ketika saudara mau melayani Tuhan, harus ada iman. Kalau nggak ada iman, bagaimana mau melayani? Bagaimana mau share good news kalau saudara nggak percaya? Yang kedua, perlengkapan bukti dan fakta. Ayat 3 Yesus membuktikan kebangkitannya dengan banyak tanda, saudara. Dia menampakkan diri berulang kali, nggak cuma sekali, berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan cuma cerita fantasi, ya, bukan sesuatu dongeng, saudara, tapi itu bukti, fakta sejarah, saudara. Yesus yang mati disalibkan, bangkit dari kematian, itu bukti sejarah. Dan ini juga memberikan kelengkapan buat kita untuk mengabarkan Injil. Kita nggak cuma ngomong sesuatu yang nggak ada. Kita ngomong sesuatu merupakan bukti dan fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 9-10a menuliskan murid-murid langsung melihat, langsung menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kalau saudara amati proses kebangkitan Yesus, murid-murid nggak ada di situ. Ketika Yesus bangkit dari kuburnya, nggak ada murid-murid di situ. Murid-murid tidak ada dalam kubur. Ketika proses kebangkitan, mereka tidak ada menyaksikannya. Tetapi waktu kenaikan Yesus, semua mata melihat Yesus lagi naik sampai menghilang. Jadi saudara, apa yang perlu penting kita garis bawahi di sini? Pada waktu proses kenaikan, semua mata melihat Yesus yang naik ke surga. Bahkan ada konfirmasi dari malaikat, Yesus itu sudah naik ke surga.
Jadi bukan hanya mereka melihat langsung, tapi malaikat juga meneguhkannya. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus yang bangkit itu sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus ingat, Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri 40 hari sebelum kenaikannya ke surga. Yang anehnya, di Australia, hari kenaikan Yesus itu tanggalnya nggak merah. Itu hari kerja. Tapi di Indonesia, yang mayoritasnya bukan agama Kristen, mereka, saudara, meliburkan dan mengakui bahwa hari besar itu adalah hari kenaikan Yesus. Padahal saksinya banyak, saudara. Hari kebangkitan itu nggak disaksikan oleh murid-murid langsung, tapi ada bukti penampakan dirinya. Ya, jadi murid-murid bisa bersaksi selama 40 hari itu. Tetapi murid-murid melihat langsung hari kenaikan, tapi di sini nggak dirayakan. Aneh, saudara. Tapi apapun, saudara, yang terjadi, yang pasti adalah Yesus yang bangkit dan Yesus yang sama itulah yang naik ke surga. Dan peristiwa Yesus naik ke surga itu menggenapi apa yang Yesus katakan sebelumnya. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Ini Tuhan Yesus katakan selagi dia belum mati disalibkan. Belum. Ketika masih bersama murid-murid, Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan itu sebelumnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa artinya ini, saudara? Artinya adalah apa yang Yesus katakan itu sekarang digenapi di dalam dirinya dan disaksikan oleh para muridnya dan diteguhkan oleh para malaikat. Ini bukti sejarah, saudara. Ini bukan cerita-cerita omong kosong, saudara. Omong-omong. Enggak. Ini benar-benar kejadian nyata, saudara. Jaminan kepastian. Ketika orang Kristen meninggal dunia, pasti dia masuk surga. Itu kepastian. Karena Yesus yang mengatakan itu, dia udah ada di sana. Sudah ada di surga sekarang. Jadi tidak ada kata mudah-mudahan. Insya Allah nggak ada, insya Allah bagi orang Kristen. Begitu orang Kristen meninggal dunia, pasti masuk surga. Tiket pesawat sudah di tangannya, boarding pass sudah dipegang. Jadi nggak mungkin nggak masuk surga, saudara. Ini adalah iman kita dan ini fakta. Fakta. Karena Yesus naik ke surga menjadi tempat bagi kita, dan itu sudah dikatakan selagi sebelum dia meninggal, sebelum dia mati disalibkan. Dan yang ketiga adalah perlengkapan kita apa? Tadi pertama perlengkapan kita adalah iman. Jadi kalau saudara bersaksi, itu karena ada iman dalam diri saudara. Yang kedua ada bukti sejarah, sehingga saudara berani ngomongnya. Ini bukan sesuatu mudah-mudahan, itu satu keyakinan yang ada buktinya. Yang ketiga sekarang, perlengkapan firman. Sebelum murid-murid pergi memberitakan Injil, mereka dilengkapi dengan pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus. Dan ini berlaku sampai hari ini buat kita semua. Itulah sebabnya mengapa saya katakan jangan cuma sekedar datang ke gereja hanya untuk dengar omong-omong, tapi belajar Alkitab firman Tuhan, digali itu firman Tuhan, didapatkan intisari kebenaran itu. Jadi saudara-saudara, kita akan mudah disesatkan. Dan sekarang banyak penyesatan terjadi di mana-mana. Bahkan kita juga ikut menyesatkan orang lain. Kenapa sebabnya? Karena banyak orang suka memuaskan telinganya.
make them happy, tapi tidak membangun rohani sesungguhnya. Dan itulah sebabnya mengapa saya dan Pak Robi, kami berusaha menyiapkan khotbah yang berkualitas. Sehingga ketika saudara mendengar itu bukan cuma omong-omong yang saudara dengar di depan mimbar ini, tapi you learn something so that your faith can grow spiritually. Itu maksudnya. Dan ketika saudara diperlengkapi, saudara juga bisa menyampaikan ke orang lain dengan benar juga. Dan mengapa khotbah saya direkam, khotbah Pak Robi direkam? Tujuannya sama. Supaya kita juga bisa menyampaikan atau menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang yang masih belum ada dalam kebenaran. Atau orang yang sedang dalam kesesatan. Kita bisa bawa mereka kembali kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Tetapi saya lebih suka memakai NIV translation. Dikatakan dalam NIV itu, it's not good to have zeal without knowledge. Artinya apa? Saudara itu nggak bagus kalau punya semangat aja, tapi nggak ada pengetahuannya. Jadi kalau saudara memberitakan ini semangat begitu ya, karena ada saudara bukti, ada iman. Iya, saudara berita, tapi saudara ditanya nggak bisa jawab. Begitu di-challenge sama orang seberang, saudara bingung menjawabnya. Oh, berarti Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Punya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti Allah punya anak dong. Nggak bisa jawab. Ntar gue tanya pendatar dulu deh. Ini nggak betul. Makanya saya lebih rindu saudara datang rutin, terutama di dalam mempelajari eksposisi Alkitab. Supaya apa? Saudara belajar firman Tuhan itu, bukan cuma omong-omong, saudara belajar. Supaya kebenaran itu dinyatakan dan saudara punya pengetahuan. We have zeal. Kamu punya hati untuk melayani, hati untuk mengabarkan Injil, tapi dilengkapi dengan pengetahuan Alkitab yang benar. Yang keempat, ini yang terakhir, perlengkapan kuasa Roh Kudus. Ayat 4, ayat 5, ayat 8 mengajarkan bahwa para rasul, termasuk saudara dan saya juga, hamba-hamba Tuhan, harus dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka tidak mungkin bersandar kepada kehebatan sendiri, kemampuan sendiri untuk mengabarkan Injil. So dilengkapi dengan pengetahuan Alkitab, tapi nggak ada kuasa di dalam firman yang saudara sampaikan. Itu juga nggak bisa, saudara. Jadi saudara harus punya pengetahuan semua kebenaran Alkitab, tapi saudara dilengkapi dengan kuasa Roh Tuhan. Dan kita butuh kuasa itu. Dan ini berlaku sampai hari ini. Kita tidak hanya mengandalkan pengetahuan tentang firman, tetapi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang mengubah hati orang. Kemarin kita waktu persiapan, waktu ujian persembahan penyembahan itu, saya merasakan ada getaran di sini. Dan Pak Afu sampai terharu waktu dia nyanyi, Yesus, Yesus. Itu ada kuasa. Ketika menyebut nama itu, kuasa Allah turun. Di dalam nama Yesus ada kuasa bekerja. Jadi saudara, itu nama yang berharga, nama yang sangat bernilai, yang segalanya buat kita. Dan kuasa Roh Tuhan itu bekerja begitu rupa mengubah. Oleh karena itu saudara, ketika kita mengabarkan Injil, ketika memberitakan Injil, jangan bergantung kepada kemampuan kita, bergantung kepada Roh Tuhan. Dan untuk itu harus banyak berdoa. Berdoa, karena berdoa itu letak kekuatan kita. Nah, sekarang kita mau evaluasi diri kita. Yang pertama, apakah saudara sungguh beriman kepada Yesus? Ini challenge buat saudara dan saya. Kalau saudara mau menjadi saksi, memberitakan Injil,
Periksa dulu iman kita. Ada banyak orang yang semangat memberitakan Injil, tapi dirinya sendiri nggak sungguh-sungguh percaya. Masih ada keraguan-keraguan dalam dirinya. Nah, saya berikan ilustrasi, saudara. Ada seorang salesman ballpoint. Lalu dia bertemu dengan calon customernya. Setelah memberikan promosi tentang bagusnya kualitas ballpointnya ini, bla 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 bla. Sekarang bikin order untuk pesanan sesuai dengan apa yang diminta oleh calon customer itu. Tapi ketika si salesman itu menuliskan ordernya, yang dia pakai itu pensil. Lalu calon customer bilang, benar ya, benar. Maaf, saya nggak jadi dia beli ballpoint. Saya nggak jadi ballpoint yang saudara tawarkan. Saya semua jadi bingung. Udah ngecap, udah banyak-banyak, saudara. Udah ngomong apa berbusa-busa. Nggak jadi beli ballpoint ini, kenapa gitu. Lalu si calon customer ini menjelaskan, lah saudara sendiri tidak pakai ballpoint saudara tawarkan. Saudara itu pakai pensil. Ngerti nggak saudara? Kalau saudara udah berbusa-busa ngomong tentang Tuhan Yesus, tapi ketika saudara berhadapan dengan masalah pergumulan, saudara nggak berdoa. Saudara nggak ngandalkan Tuhan. Saudara juga nggak bilang ke orang, I believe in Jesus. Saudara, kita semua tahu Timo mengalami kecelakaan. Lalu dia nggak pulang dari hospital, dia nggak bisa bekerja. Udah pasti juga dia nggak bisa bayar rent. Dan saya bilang sama dia, nggak usah pikirin itu semua. Karena yang paling penting kamu tuh sembuh. Iman itu nggak cuma omong-omong. Iman itu nggak cuma omong doang, tapi harus nyata bisikan dan perbuatan kita. Duit itu nggak segalanya. Duit kita bisa cari, tetapi ketika kita membawa kebaikan buat orang, itulah satu bukti iman kita kepada Yesus. Bagaimana kalau kita sama dengan orang dunia? Kita nggak berbeda dengan orang dunia. Kita nggak ada perbedaannya. What's the meaning of love of Christ? Apa artinya kasih Kristus? Ketika kita tidak menunjukkan dalam sikap hidup kita yang nyata. Saya nggak tahu cara Susi tadi bawa itu makanan masuk ke dalam. Tetapi yang pasti adalah dia agak ngalamin kesulitan, dia nggak ada kendaraan, bawanya gimana tadi? Saya nggak ngerti juga deh. Ya. Oh, ada anak puji Tuhan, ada anak yang drop-in. Ya. Tapi saudara, ini adalah satu yang kita harus pikirkan. Ada orang yang mau berkorban untuk Yesus, sedia masak, sedia membawa makanan, sedia capek untuk Tuhan, datang jauh-jauh dari Campbelltown kemari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pun ingin kita membuktikan ketika saudara-saudara sungguh beriman itu kepada Yesus, saudara buktikan itu dalam sikap hidup kita. Datang ke gereja setiap hari Minggu, enggak absen, kecuali sakit kayak si Timo bilang, I cannot come because still pain. Okay. Possibly next Sunday or the next 2 weeks. Tapi yang pasti saudara adalah kita harus lihat itu. Kita harus lihat bagaimana seseorang itu dijamah oleh Tuhan. Karena mereka melihat kasih Tuhan, mereka melihat firman Tuhan yang disampaikan melalui sikap hidup kita. Yang kedua adalah rajin mempelajari firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Saudara, ini kita harus belajar firman. Kenapa? Karena itu berkuasa, dikatakan, untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, ditegur. Oleh sebab itu, maaf Bapak Ibu, kalau saya disuruh minta tegur seseorang langsung, saya gak segan. Karena relasi saya bisa sama dia gak baik. Karena saya harus frontal ngadepin dia. Nih Susi, kamu jangan banyak ngomong ya, misalnya gitu ya. Wah, saya gak mau begitu. Nanti dia pasti sentimennya sama saya, saudara. Tapi saya lebih suka ngomong melalui mimbar. Ya, kalau tersindir maaf ya. Itu kan firman Tuhan, saya nggak negur langsung. Tapi kalau you tersungging, ya firman Tuhan itu berkuasa menyentil kita kan. Tapi nggak usah ditegur-tegur langsung. Biar firman Allah itu berbicara kepada orang-orang itu. Biar kebenaran firman itu membuka hati kita dan kita bisa berubah. Saya punya pengalaman negur orang bukan tambah baik orangnya, saudara-saudara. Malah ngambek. Kamu ke gereja? Nah, Pak Wanto udah ketawa. Itu benar kan Pak? Iya benar gitu, saudara. Ngambek, saudara. Jadi saya bertobat, saudara. Bukan jemaat itu mesti nggak bertobat. Biarpun saya tegur juga dia nggak bertobat. Yang bertobat saya yang ngaduk-ngaduk orang. Mendingan nggak usah ditegur. Kenapa? Karena buat saya berdoa buat dia. Saya mengasihi dia. Saya bersabar. Kalau Tuhan tegur kita habis, saudara. Tuhan nggak begitu sama kita. Dia biarin kita sampai kita sadar sendiri. Oh iya ya, saya salah ya. Minta ampun sama Tuhan. Berubah hidup kita. Itu yang Tuhan mau juga dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, mengapa penting firman? Karena saya dan Pak Robi terus berdoa melalui firman yang kita khotbahkan. Persekutuan doa. Jemaat di sini tuh bertumbuh, berubah hidupnya. Ya, yang suka ngambek nggak ngambek lagi. Ya. Yang suka gampang tersinggung jadi yang kulit telur jadi kulit badak, kan gitu bagus, saudara. Dulunya kan kulit telur. Ya, begitu Roh Kudus bekerja jadi kulit badak, jadi nggak apa-apa datang terus. Kulit sapi ya. Iya, kulit tegur di mana, tetap rajin. Oh, makin dimarahin sama pendetanya, makin rajin datang ke gerejanya. Nah itu, saudara, ini kan sesuatu yang bagus, saudara. Jadi artinya firman Tuhan mengubah hidup kita. Dan ini sukacita saya, sukacita hamba Tuhan. Ketika melihat saudara ditegur firman Tuhan, saudara berubah hidupnya lebih baik dan lebih baik. Yang ketiga, apakah saudara mengandalkan kuasa Roh? Ini juga penting. Tadi kita sudah berbicara tentang perlengkapan. Ada satu fakta. Fakta itu nggak usah diapa-apain juga fakta. Makanya saya bilang 3 hal kita perlu lakukan. Yang pertama apa tadi? Tadi iman. Yang kedua apa tadi? Diperlengkapi dengan firman. Yang ketiga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Yang fakta nggak bisa diapa-apain, memang udah fakta begitu. Makanya apa yang saudara perlu lakukan? 3 hal ini. Tidak termasuk fakta, karena fakta itu ya sudah nggak ada apa-apain, udah fakta. 3 hal. Yang ketiga, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Itu tergantung saudara. Mau nggak saudara mengandalkan Roh Kudus? Saat Rasul tidak mengandalkan Roh Kudus dan dia mengandalkan kemampuan kehebatannya, maka tidak akan terjadi perubahan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus? Sekarang apa bedanya mengandalkan kemampuan sendiri atau mengandalkan kuasa Roh Kudus? Ada bedanya, saudara. Perbedaan yang paling mendasar adalah soal kesabaran. Jadi kita bisa tahu ketika seorang mengandalkan kekuatan kemampuannya dan mengandalkan Roh Kudus. Dalam soal apa perbedaannya? Kesabarannya, ketekunannya. Itu yang membuat kita berbeda.
Dan inilah sekaligus menjadi kesulitan saudara dan saya. Kita manusia memang kurang sabar menunggu waktunya Roh Tuhan bekerja. Kita pada umumnya manusia maunya serba instan. Kita nggak sabar, semuanya serba cepat. Termasuk khotbah juga cepat, kalau perlu 10 menit aja selesai. Gitu kan saudara? Iya nggak? Enggak. Oh enggak, kamu maunya sejam. 10 menit kurang Pak. Jadi saudara kita tuh kebanyakan yang begitu. Mau kebaktian mau cepat, semua mau cepat. Indomie. Iya kan? Indomie maunya. Tapi saudara, inilah ujian buat kita. Ini ujian kesabaran. Kesabaran itu sangat penting bagi kita yang mengabarkan Injil. Dalam mengabarkan Injil, kita mau, ya saya juga maunya gitu sih. Orang yang kita Injil langsung begitu dengan omongan kita langsung, oke, saya mau percaya Yesus. Saya mau terima Yesus, saat ini juga. Ya, maunya begitu. Langsung datang ke gereja besoknya. Ternyata nggak seperti itu kenyataan. Kita harus tunggu waktu Tuhan. Harus sabar menunggu. Tuhan juga sabar menunggu kita. Tuhan juga sabar menunggu saudara dan saya. Kita juga harus sabar menunggu orang lain. Kita udah doakan, kita udah layani supaya dia mau percaya, mau terima Yesus, mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi dia nggak langsung mau, saudara. Dan ini yang membuat kita harus punya ekstra kesabaran. Karena kita tahu orang itu percaya bukan karena kita yang mampu, hebat, usaha kita, gereja kita hebat, enggak. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, saudara. Itu semua pimpinan Roh Kudus. Itu di dalam diri orang itu. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, dia gak bakal bisa tidur. Gelisah hati. Sampai dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia gak bisa, saudara, kalau gak datang ke gereja. Hatinya itu akan terus gelisah sampai dia mau datang ke gereja. Bagian yang kita perlu lakukan apa? Terus berdoa. Tekun terus berdoa. Dan terus percaya. Hal yang sama dengan pertumbuhan jemaat di sini, saudara. Pertumbuhan jemaat GGIC secara kualitas, kuantitas itu bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan Pak Robi, juga bukan pekerjaan para leaders, bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau ditanya ke saya jujur saudara, saya maunya tahun depan 100 orang. Maunya saya itu bertumbuh dengan cepat. Tadi juga dapat masukan dari salah satu di tempat ini mengatakan itu gereja di sana di City, cepat pertumbuhannya. Sekarang sudah 600 orang berapa tahun saya bertumbuh dengan pesat. Lalu kok kita udah 2 tahun nih masih begini-begini aja nih. Tapi buat saya saudara, bukan itu. Tuhan bisa membawa 100 orang di sini semudah membalik tangan. Karena itu kuasa pekerjaan Yesus, pekerjaan Roh Kudus. Tapi persoalannya buat saudara dan saya, kita yang ada di sini siapkan hati kita, karakter kita, jiwa hamba kita, kesetiaan kita dan pelayanan. Saya melihat itu semua itu ada korelasinya, ada satu kaitannya satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara, saya percaya ini semua pekerjaan Tuhan. Bagian kita, bagian saudara dan saya apa? Tetap beriman, tekun belajar firman. Kalau gua pribadi saya tekun juga mengajar firman. Tekun berdoa mengandalkan Roh Kudus dan sabar. Tunggu waktunya. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apakah saudara sedia? Bukan saja saudara sudah melihat bukti,
bahwa Tuhan sedang bekerja di sini. Tapi saudara sabar menunggu until Tuhan menyatakan